Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Mari teman-teman kita belajar akuntansi dasar. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Nah, ini ada definisi akuntansi. Definisi akuntansi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama fungsi dan kegunaan. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberi informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. 2. Proses kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengiktisarkan transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Akuntansi dan tata buku. Akuntansi lebih luas dari tata buku sebab tata buku hanyalah pencatatan secara sistematis transaksi atau kejadian yang dinyatakan dengan nilai uang. Oke, ini cabang akuntansi. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, BAPEPAM. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Nah, di sini ada jurnalnya. Nah, siklus akuntansi. Yang pertama ada jurnal, ada bukti transaksi, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, laporan keuangan. Berdasarkan gambar di samping dapat kita uraikan bahwa siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Pencatatan data ke dalam dokumen, sumber atau bukti transaksi. Penjurnalan yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal buku harian. Melakukan posting ke buku besar yaitu memindahkan debit dan kredit dari jurnal ke akun buku besar. Penyusunan neraca saldo yaitu menyiapkan neraca saldo untuk mengecek keseimbangan buku besar, membuat ayat jurnal, menyesuaikan dan memasukkan jumlah pada neraca saldo, membuat ayat-ayat penutup yaitu menjurnal dan memindah bukukan ayat-ayat penutup. Penyusunan laporan keuangan yaitu laporan rugi laba, laporan perubahan modal dan neraca. Nah, ini persamaan akuntansi. Ada aktiva sama dengan hutang plus modal. Artinya, aktiva hanya harta yang memiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya kas, piutang, gedung, dan sebagainya. Untuk utang, kewajiban yang menjadi beban perusahaan, contoh utang pembelian kredit. Nah, modal, hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan, contoh setoran modal oleh pemilik. Analisis transaksi. Transaksi mempengaruhi aktiva. Pembelian aktiva atau aset secara tunai, contoh
Suatu perusahaan produsen minuman membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta dan kendaraan bertambah senilai 100 juta. Yang kedua, pembelian aktiva atau aset secara kredit. Contohnya, suatu perusahaan jasa fotokopi membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Analisis transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu peralatan bertambah senilai 50 juta dan hutang berkurang senilai 50 juta. Yang ketiga, penjualan aktiva atau aset secara tunai. Contoh, suatu perusahaan minuman menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan bertambah sebesar 80 juta dan kendaraan perusahaan berkurang senilai 80 juta. Penjualan aktiva atau aset secara kredit. Contoh, suatu perusahaan minuman menjual kendaraan seharga 150 juta secara kredit. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kendaraan berkurang senilai 150 juta dan piutang perusahaan bertambah sebesar 150 juta. Transaksi yang mempengaruhi utang. Pembelian aktiva atau aset secara kredit. Contoh, suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan bertambah sebesar 200 juta dan peralatan bertambah sebesar 200 juta. Pembayaran utang. Contoh, suatu perusahaan membayar utang sebesar 50 juta. Analisisnya, transaksi tersebut mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan berkurang sebesar 50 juta dan kas berkurang sebesar 50 juta. Transaksi mempengaruhi modal. Penambahan investasi pemilik. Contoh, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 50 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu modal perusahaan bertambah sebesar 50 juta dan kas perusahaan bertambah sebesar 50 juta. Pengurangan investasi pemilik. Contoh, Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu modal perusahaan berkurang sebesar 25 juta dan kas berkurang sebesar 25 juta. Basis akuntansi. Basis akuntansi menyatakan saat pengakuan atas transaksi yang merupakan dasar pencatatan transaksi tersebut. Terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas, suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Kalau basis akrual, suatu transaksi diakui dan dicatat berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian dan dicatat secara dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Nah, itu. Yang kedua adalah akun atau perkiraan. Nah, pengertian adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan.
Bentuk akun atau perkiraan yang paling sederhana adalah akun atau perkiraan T, di mana sisi kiri adalah debit dan sisi kanan adalah kredit. Dasar pencatatan untuk mendebit dan mengkredit adalah persamaan akuntansi dengan tambahan beban dan pendapatan. Bentuk perkiraan T adalah sebagai berikut. Untuk aturan pencatatan, untuk menghindari terjadinya salah pengertian yang sering terjadi bahwa debit diartikan sebagai penambahan dan kredit diartikan sebagai pengurangan, perlu kita uraikan arti dari pendebitan dan pengkreditan. Pendebitan yang dimaksud dengan mendebit atau pendebitan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi debit. Mendebit tidak selalu berarti menambah. Pengkreditan yang dimaksud dengan mengkredit atau pengkreditan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi kredit. Mengkredit tidak selalu berarti mengurangi. Nah, ini ada tabel. Nah, saldo normal tiap-tiap akun atau perkiraan adalah sebagai berikut. Perkiraan saldo normal menambah mengurangi. Kelompok akun perkiraan terdapat dua kelompok akun atau perkiraan, yaitu akun real atau permanen dan akun nominal atau sementara. Akun real permanen, akun-akun yang terdapat dalam neraca, yaitu aktiva atau utang dan modal. Akun ini menyatakan posisi saldo keuangan pada neraca. Akun nominal atau sementara adalah akun-akun yang terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun-akun pada akhir periode akuntansi harus ditutup sehingga saldonya nol pada awal periode akuntansi. Nah, ini ada contohnya. Berdasarkan data di bawah ini, kelompok masing-masing akun atau perkiraan ke dalam kelompok akun real dan kelompok normal. Nah, ada penjualan, ada kas, ada utang sewa, ada beban iklan, ada modal, ada piutang dagang, ada beban bunga, ada peralatan mesin, beban penyusutan, beban gaji bagi administrasi, perlengkapan kantor, beban asuransi, beban pajak, utang pajak, sewa dibayar di muka, beban listrik, air, telepon, utang bunga, persediaan, beban sewa kantor, beban gaji pegawai, pendapatan bunga. Nah, bagian akun atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari akun-akun yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Nah, ini akun real atau permanen, itu aktiva. Aktiva lancar, aktiva tidak lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Nah, untuk utang, ini ada utang lancar atau jangka pendek, utang tidak lancar jangka panjang. Nah, berdasarkan soal latihan tadi, kelompok akun-akun tersebut sesuai dengan bagan akun sebagai berikut. Akun real atau neraca, aktiva, aktiva lancar, ada aktiva tidak lancar. Nah, ada utang, ada modal, nah, akun nominal atau sementara, ada pendapatan,
pendapatan operasi, pendapatan non operasi, ada beban operasi, beban non operasi. Nah, pencatatan transaksi ke bukti transaksi. Nah, di sini ada pencatatan transaksi ke dalam bukti dokumen dilakukan untuk tiap transaksi dan setiap transaksi. Dicatat serinci mungkin yang menampung semua informasi yang perlu bukti transaksi sekurang-kurangnya. Memuat data mengenai jumlah nilai uang yang tercakup dalam transaksi, tanggal terjadinya transaksi, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Contoh faktur penjualan, bukti setoran, kas atau bank, dan sebagainya. Tadi penyampaiannya. Demikian, terima kasih.